他后不过去。这鳖孙孩子，闭嘴！ Hai halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Deklisti_. So di video kali ini seperti biasa aku mau nemenin rebahan kalian nih dengan ceritain anime asal Cina yang berjudul Zen Hunji. Dimana anime ini menceritakan tentang perjuangan kakak beradik yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Hal itu ngebuat mereka terus-terusan ditindas. Tapi ya para orang-orang gak tahu kalau si kakak memiliki roh penjaga yang amat kuat. Pokoknya ini salah satu anime yang alur ceritanya itu bagus banget guys. Dan kalian wajib nonton sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa dong buat like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video-video menarik ke depannya. Langsung aja ambil posisi rebahan, ambil cemilan, dan sini aku ceritain animenya ke kalian. Film dimulai dengan memperlihatkan suasana siang hari yang begitu cerah dan tampak seorang anak kecil yang bernama Chow Yanbing yang tengah ketakutan karena ibunya melahirkan. Ayah Chow Yanbing merupakan seorang jenderal dari suatu tempat yang bernama Raksasa Street, tempat di mana manusia dan roh hidup berdampingan. Namun para iblis selalu mengganggu tempat ini karena ingin menghancurkan mereka. Nah, maka dari itu sang ayah beramanat nih kepada Chow Yanbing selalu menjaga tempat itu beserta adiknya apapun yang terjadi. Namun di suatu malam, sang ayah dan ibunya memiliki suatu masalah besar yang membuat mereka meninggalkan rumah, begitupun anak-anaknya secara diam-diam. Hari demi hari berlalu, tapi mereka tak kunjung datang yang membuat Chow Yanbing mau gak mau harus menjaga adiknya, ya walaupun itu tentu bukanlah pekerjaan yang mudah baginya. Hingga suatu hari muncullah pria bernama Washi. Ia diperintahkan oleh atasan untuk menjadi jenderal di Raksasa Street. Namun nampaknya ia memiliki sifat yang lumayan jahat guys. Yanbing awalnya mengira itu ayahnya yang datang kan, dan di situ ngelihat Yanbing, Washi langsung memukulnya dengan keras. Di situ pun bukan cuma mukul, dia bahkan mau menyiksa Yanbing dengan kekuatan roh penjaganya. Namun karena Yanbing memiliki aura roh, dia tidak jadi disiksa, melainkan dikurung saja di rumahnya. Sedangkan adiknya yang tidak memiliki roh penjaga sama sekali membuat Washi segera nih mau membuangnya dari Raksasa Street karena dianggap tidak berguna. Namun pas mau dibuang nih ke dunia manusia, tiba-tiba Yanbing datang dan merebut adiknya kembali. Karena bagaimanapun dia kan sudah berjanji pada ayahnya untuk menjaga adiknya apapun yang terjadi. Walaupun sudah diperingati oleh Washi bahwa dia cuma akan jadi gelandangan di dunia manusia, tapi Yanbing tetap bertekad nih untuk pergi ke dunia manusia untuk melindungi adiknya. Setelahnya mereka pun langsung pergi nih ke dunia manusia. Sudah 3 hari mereka berada di dunia manusia dan tentu saja mereka jadi gelandangan. Bahkan untuk menghilangkan rasa lapar, terkadang Yanbing sampai harus mencuri roti di sebuah toko. Pria berbaju hijau yang melihat kejadian tersebut terlihat sangat kasihan pada Yanbing, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mencoba mengikuti Yanbing. Ternyata selama ini Yanbing dan adiknya tinggal di kolong jembatan. Dan awalnya nih Yanbing juga gak mau deket-deket sama nih orang. Ngira cowok ini tuh orang jahat. Namun ternyata ia malah memberikan sebuah roti padanya, yang akhirnya ngebuat si Yanbing mau bicara pada pria itu. Si pria menyarankan agar Yanbing mau pergi ke tempat di mana makanan dan pakaian terjamin. Tentu saja si Yanbing saat itu menolaknya karena ia tidak ingin jauh-jauh dari Raksasa Street. Lagi-lagi Yanbing mencoba bertahan nih menjaga adiknya di kerasnya dunia. Walaupun tiap hari dia harus ditindas dan tidak ada yang peduli dengan mereka. Sampai suatu ketika adiknya sakit keras nih dan ia terpaksa menerima saran dari pria itu. Sesampainya di sana dia dimandikan nih, dikasih pakaian, bahkan disajikan makanan serta minuman yang enak. Namun bukannya dimakan, ia malah terus bertanya-tanya tentang adiknya. Dan si ibu juga kelihatan kayak merahasiakan.
Karena ngerasa aneh, Yanbing perlahan mencoba kabur dari sana. Ternyata awalnya pasti kalian mengira ini tuh panti asuhan kan. Tapi ternyata bukan guys, melainkan ini tempat perdagangan manusia. Dan pria tadi telah menjual si Yanbing. Nah, adiknya sakit parah dan gak mungkin dijual gitu ya kan. Akhirnya dia pun dibuang nih sama mereka. Sedangkan Yanbing kemudian disiksa. Yanbing cuma bisa menangis sampai seketika ia mengingat nih janjinya dengan ayahnya dulu yang pada akhirnya membangkitkan roh penjaganya. Karena berhasil merampas uang dari pria yang sebelumnya, dia pun segera membawa adiknya ke dokter yang beruntungnya adiknya masih bisa terselamatkan. Beberapa tahun berlalu dan kini mereka berdua tumbuh besar dan akhirnya si Yanbing tahu bahwa nama adiknya adalah Cao Xuan. Selama itu mereka tetap hidup di dunia manusia, tepatnya di kolong jembatan, tanpa ayah dan ibu. Yang tentunya perjuangan Yanbing membesarkan adiknya tentulah bukanlah hal yang mudah. Adiknya si Xuan sangat ingin melihat seperti apa sih tempat raksasa street yang selalu kakaknya ceritakan. Walau ragu-ragu, tapi Yanbing pun memenuhi permintaannya dan berharap ketika dia balik ke Raksasa Street, dia sudah menemukan orang tuanya yang sudah kembali pulang. Tapi sayangnya, pas mereka sampai di Raksasa Street, ternyata suasana di sana itu benar-benar kacau. Terlihat juga seorang iblis yang tengah mengamuk dan di situ hampir melukai Xuan. Mau gak mau, Yanbing pun harus melawan iblis itu, yang beruntungnya pertempuran itu dimenangkan oleh Yanbing. Kejadian pertempuran tersebut didengar oleh Washi yang telah menjadi jenderal di Raksasa Street. Dia kemudian menyuruh prajuritnya untuk menangkap mereka. Sedangkan Yanbing yang khawatir adiknya bakal diincar memutuskan untuk ingin segera kembali ke dunia manusia. Lagi-lagi pas mau pergi ke dunia manusia nih, tiba-tiba Washi muncul bersama prajuritnya. Mau gak mau pertempuran antar roh pun terjadi. Yang sayangnya kali ini pertempuran tersebut dimenangkan oleh Washi. Kemudian karena Washi melihat potensi dari Yanbing yang begitu kuat, dia kemudian memutuskan membawa Yanbing ke sebuah akademi. Sedangkan sang adik ditolong oleh seorang cewek sebelumnya yang sempat mau dihajar sama si iblis. Singkat cerita, tibalah Yanbing di sebuah akademi yang sering juga disebut sebagai Pulau Kematian. Jadi setiap ada pendatang baru sudah pasti diremehkan oleh siswa di sana dan bertaruh siapa yang akan pulang duluan. Mereka juga sangat ingin melihat kelemahan Yanbing saat itu. Namun dia malah sebaliknya, Yanbing malah nekat menceburkan dirinya ke laut. Rupanya laut tersebut sudah ada penghalang yang ngebuat siapapun tidak bisa pergi dari sana. Yanbing yang bisa dibilang masih junior gitu ya kan, akhirnya dibully nih sama senior-senior yang ada di sana. Di situ dia mencoba mengeluarkan roh penjaganya, namun dia gak mau keluar karena mungkin ini efek dari pertempuran sebelumnya. Hal itu pun ngebuat Yanbing dihajar habis-habisan sama senior-seniornya. Akan tetapi tiba-tiba datang siswa lain nih yang bernama Liu. Liu menyelamatkan Yanbing dan dia juga dikenal sebagai si jenius. Di sisi lain, keadaan si Xuan sangat terancam nih sebab pasukan Washi mengarahkan semua pasukannya demi mencari Xuan. Cerita kembali ke Liu dan Yanbing nih, dimana di situ Yanbing diajak untuk keluar dari akademi dengan menaiki puncak menara. Setibanya di sana, Liu mengatakan hal yang gak masuk akal. Ia menyuruh Yanbing untuk meloncat dari menara itu karena katanya kemungkinan kedalaman lautan itu sebenarnya cara agar keluar dari sana. Walaupun itu hanya sebatas teori dari Liu saja, dan bahkan juga nyawa jadi taruhannya, mau gak mau di situ demi menyelamatkan adiknya, Yanbing pun nekat nih untuk turun dari sana.